ada kekuatan Tuhan. Udah belajar, semakin pinter, tapi karirnya nggak kemana-mana. Terus terang itu yang terjadi sama hidup gue beberapa tahun yang lalu. Coba cek foto ini. Ini gue kalau nggak salah 7 tahun yang lalu. Saat itu setiap hari kerjaan gue cuma belajar. Dari buku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Segala macam course gue ikutin waktu itu online. Itu marketing lah, branding lah, semuanya. Harapannya supaya bisa bermanfaat di karir. Gue nggak sadar ternyata gue jalanin itu kurang lebih 3 tahun straight. Dan di akhir tahun ketiga, gue ngeliat nggak ada perbedaan yang signifikan di hidup gue. Padahal semua video di YouTube kayak Daisy Daystap itu gue nontonin kayak hampir setiap hari sampai saking fanatiknya. Gue sempat ketemu dia waktu itu kayak gini. Video-video kayak Gary Vee itu juga gue tontonin hampir setiap hari, nggak ada jeda. Sampai-sampai waktu itu gue juga dapat kesempatan untuk ketemu sama Gary di sini. Dan di momen itu gue dapat kesempatan untuk nanya dia walaupun cuma punya waktu kurang lebih kayak semenitan gitu. Gue lagi jalan sama pemimpin. Gue tanya ke dia, punya usaha yang sama kayak usaha lu. Bedanya adalah skalanya aja. Skala company dia tuh jauh lebih besar, sedangkan gue ya jauh lebih kecil. Gue bilang, ada nggak Selamat sore, Dedi. langsung aplikasikan semua ini untuk memajukan usaha gue ini. Dia berhenti, habis itu dia jawab, stop listening to me. You know what? Just go do. Terus terang, gue gak puas sama jawabannya. Tapi ternyata itu jawaban yang Baik, kita akan masuk ke kuliah kedua, ya. Materi yang pertama, kuliah yang kedua, materi yang pertama untuk mata kuliah, seminar, dan praktek profesional. Saya akan memaparkan materi yang pertama ini. Nanti berikut akan dilanjutkan oleh dosen-dosen yang lain ya, minggu-minggu yang akan datang. Bagian saya adalah tentang identitas dan praktek profesional. Identitas dan praktek profesional. Langsung saja ke materi kita. Ya. Oke. Mohon maaf ya. Ya.
Materi hari ini adalah tentang identitas dan praktek profesional, dan sekilas bagian ini kita akan memberikan definisi dan uraian tentang profesional sebagai sebuah identitas, serta bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai profesional itu, ya. Kemudian praktek profesional yang difokuskan di sini adalah satu sintesa itu artinya gabungan, ya, gabungan antara bidang, jadi praktek bidang teknik, TI atau teknologi informasi, dan bidang manajemen. Nanti kalian akan melihat keterkaitan ketiga bidang itu di dalam pemaparan materi. Oke. Selanjutnya yang menjadi subcapaian pembelajaran khusus untuk materi ini ada 4, yaitu kalian setelah mempelajari materi ini kalian akan mampu untuk menjelaskan bagaimana bidang teknik, bidang teknologi informasi, bidang manajemen sebagai platform pengetahuan masa depan, ya. Selanjutnya kedua, mendefinisikan makna dari istilah identitas dan identitas profesional. Apa itu identitas dan apa itu identitas profesional. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang diperlukan seseorang untuk menjadi profesional, ya. Dan keempat, membedakan beberapa istilah yang terkait dengan tahapan praktek profesional tersebut, yakni apa itu pengetahuan dan apa itu kompetensi dan juga apa itu performa, ya, atau performance. Oke. Sekarang kita lihat dulu mengenai platform pengetahuan masa depan. Anda mungkin pernah lihat orang ini seorang fisikawan, ya, namanya Michio Kaku. Asal Jepang tapi dari universitas di Amerika, ya. Dia pernah mengatakan seperti ini. From Wi-Fi to space travel, engineers, project managers, and information technology professionals develop innovative and sustainable solutions to society's greatest problems. Oke. Jadi terjemahan bebas dari kutipan ini kira-kira seperti ini. Dari Wi-Fi ke perjalanan ruang angkasa, para engineers itu insinyur, ya. Kemudian manajer proyek dan profesional di bidang IT itu telah mengembangkan berbagai solusi inovatif dan berkelanjutan, ya, terhadap berbagai permasalahan terbesar di masyarakat, di society. Jadi ada tiga orang-orang, ya, tiga jenis orang, yaitu engineers, insinyur, kemudian para project managers, dan para profesional di bidang IT. Mereka ini bahu-membahu untuk melahirkan solusi inovatif dan sustainable berkelanjutan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terbesar yang ada di masyarakat. Dan ya tentu kita semua sebagai bagian dari masyarakat itu menikmati hasil-hasil temuan, hasil-hasil produk yang inovatif yang diberikan atau yang dikembangkan oleh orang-orang seperti ini, engineers, project managers, dan profesional IT. Oke. Nah, ini
mau mengatakan bahwa teknologi di masa depan itu sebenarnya adalah hasil sinergi antara ketiga kolaborasi antara ketiga pihak ini, ya, atau ketiga bidang ini, yaitu bidang engineering, bidang keteknikan, ya, bidang IT, information technology, dan bidang manajemen. Oke, itu yang ingin dibilang oleh Michio Kaku, yang juga walaupun dikenal sebagai fisikawan, tetapi dia sering berbicara meramalkan masa depan, ya, secara saintifik, ya, bukan peramal, ya, tetapi dia menggambarkan kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan dari sudut pandang dia sebagai seorang saintis. Nah, kalau mengetahui seperti itu, bahwa teknologi masa depan itu adalah hasil sinergi antara tiga platform pengetahuan ini, maka sudah barang tentu pendidikan itu harus diarahkan ke sana. Harus diarahkan untuk memperoleh pengetahuan dan skill di ketiga platform ini. Oke. Nah, ini keterhubungan antara ketiga platform tadi, ya. Jadi dia saling melingkupi satu sama lain, ya. Yang pertama tentu teknologi informasi itu ada di dalam bidang engineering, teknik, dan teknik itu harus disertai juga dengan manajerial, ilmu manajemen yang kuat. Oke. Jadi seorang profesional bidang IT, dia tidak saja hanya membutuhkan ilmu dan keterampilan di bidang IT saja, tetapi dia harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak dalam bidang keteknikan. Dia harus mampu act as an engineers, ya. Dia harus mampu bertindak sebagai seorang insinyur. Misalnya dalam mengidentifikasi, memformulasi, dan melakukan pemecahan masalah. Dia harus mampu. Itu engineers itu. Tapi dia juga harus mampu bertindak sebagai seorang manajer yang menjalankan tugas sebagai pemimpin, leader. Dia mampu collaborate, bekerja sama dalam tim, ya. Pokoknya semua tugas dalam manajemen proyek, ya. Nah, jadi tiga platform ini harus dimiliki untuk Anda bisa berhasil di masa depan. Kita harus meminimalisir cara berpikir sektoral. Orang teknologi informasi, orang IT, orang informatika cuma berpikir informatika saja, salah. Di masa yang akan datang, pemikiran itu tidak sektoral tetapi multisektoral, multidisipliner, ya. Seperti yang disampaikan oleh Michio Kaku ini, butuh penguasaan terhadap tiga platform ini untuk menguasai masa depan, ya. Nah, nanti pembahasan ke depan itu akan membahas satu persatu ketiga praktek ini, ya, dari sudut pandang teknologi informasi, teknik, manajemen. Kita bersyukur di Unsrat ini, khususnya di Fakultas Teknik, kita teknik informatika itu ada di bawah Fakultas Teknik. Jadi kita tidak kehilangan unsur engineering-nya, ya. Walaupun sebenarnya bidang informatika itu dia lahir dari bidang MIPA sebenarnya, matematika, ya. Kalau dilihat informatika itu sejarahnya dia muncul dari bidang matematika sebenarnya, ya.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena dia lebih ke arah teknologi, maka banyak lembaga pendidikan yang melahirkan program-program studi informatika tetapi di bawah Fakultas Teknik, ya, termasuk di Unsrat di kita. Ya. Dan ini tentu mempengaruhi kurikulum kita karena berada di Fakultas Teknik, juga dosen-dosennya dulu juga memiliki latar belakang Fakultas Teknik, ya, memiliki latar belakang engineer, jadi sangat berpengaruh. Cara berpikir pun lebih ke arah engineers, ya, lebih ke arah engineering. Nah, untuk itu kita platform masa depan itu sangat diperlukan cara berpikir sebagai engineer. Cuma yang perlu kita kembangkan adalah berpikir secara manager, ya. Kita jangan menang sendiri hanya solo, ya, mementingkan kemampuan kita saja, tetapi harus mampu juga work as a team, ya, collaborate as a team. Tapi juga kita punya jiwa kepemimpinan. Kalau diberi kesempatan kita untuk memimpin sebuah tim, kita harus bisa, ya, untuk melakukannya. Nah, itu. Sekarang kita lihat apa itu identitas, karena materi ini adalah mengenai identitas dan praktek profesional. Nanti mau mengarah ke identitas profesional. Apa itu identitas profesional? Itu identitas profesional. Kita lihat apa itu identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah fakta-fakta yang terkait dengan siapa dan apa seseorang itu. Oke? Identitas adalah fakta-fakta yang terkait dengan siapa dan apa seseorang itu. Oke? Jadi tentang siapa dan apa seseorang itu. Menurut Burke 2004, identitas itu ada 3 aspek. Yang pertama, identitas sosial. Jadi keanggotaannya dalam satu kelompok, satu komunitas tertentu. Misalnya Anda anggota lembaga keagamaan tertentu, anggota gereja atau anggota masjid atau anggota keagamaan tertentu. Maka Anda seperti mengenakan identitas dari tersebut. Anda adalah warga Civitas Akademika Unsrat, Universitas Samratulangi, Fakultas Teknik, atau jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika. Untuk setiap kelompok tersebut ada identitasnya, ya, ada identitasnya. Itu namanya identitas sosial yang dibentuk dalam kelompok-kelompok atau dalam komunitas-komunitas tertentu. Tapi ada juga identitas peranan, ya, role identity. Identitas karena memiliki peranan tertentu. Kalau Anda lihat seorang pakai putih-putih terus ada gantung stetoskop, Anda langsung tahu bahwa itu adalah seorang dokter. Ya. Kalau ada orang pakai helmnya helm proyek, Anda langsung tahu, oh, ini insinyur atau mandor atau apa, ya, pekerja. Nah, hal-hal seperti itu mengarah pada identitas peranan, ya. Peranan adalah apa yang dia lakukan atau apa profesinya, apa yang dia kerjakan. Selanjutnya adalah entitas biologis. Ini namanya identitas personal. Identitas personal. Kalau kita lihat seseorang itu kemudian kulitnya hitam, ya, rambutnya keriting, langsung kita tahu bahwa dia itu orang Timur atau orang Papua, ya. Atau kalau dia hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, itu mungkin
orang Amerika, orang West ya, orang Barat, atau istilahnya Caucasian ya. Caucasian itu orang bule. Itu itu contoh-contoh identitas personal ya yang ditunjukkan oleh entitas biologisnya. Nah, itu identitas ya, fakta-fakta yang terkait dengan siapa, who ya, dan apa, what seseorang itu. Kemudian apa itu profesional? Profesional adalah menurut Mortimer J. Adler, seorang filsuf Amerika. Profesional adalah seseorang yang terampil dalam pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Okay. Jadi dia memiliki keterampilan dalam pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Jadi saya mau katakan bahwa terampil di bidang tertentu tidak cukup. Dia harus memiliki satu tujuan sosial, baru bilang dia adalah profesional. Baru dia berhak disebut seorang profesional. Dengan kata lain, karakteristik utama dari sebuah profesi adalah dedikasi dari anggota profesi tersebut terhadap layanan yang mereka berikan, ya. Itu sebagai contoh, dokter misalnya dalam gambar ini. Dokter adalah sebuah profesi, ya. Dokter yang mengemban fungsi sosial kepada masyarakat sebagai seorang yang profesinya mengobati orang lain kalau orang itu sakit, ya. Tapi juga mencegah penyakit itu datang kembali. Jadi ada fungsi pengobatan, ada juga fungsi pencegahan. Nah, untuk mendapatkan atau untuk bisa melakukan tugasnya itu, seorang dokter itu harus dilengkapi dengan pendidikan yang cukup. Ya, dia harus diberikan ilmu, diberikan keterampilan yang dipelajarinya selama bertahun-tahun di Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan modal yang cukup agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, apakah dengan bersekolah di Fakultas Kedokteran setelah itu dia dianggap bisa melakukan tugasnya dengan baik? Tidak juga, ya. Dibutuhkan proses yang lama. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, dia harus melalui berbagai proses dulu, ya. Dia harus koas dulu, kemudian dia harus lulus dulu ujian kompetensi, baru dia dianggap kompeten, layak untuk melakukan tugasnya. Ya, itu pun mungkin belum langsung menangani pasien misalnya. Dia harus ikut dulu sebagai dokter junior, ya, melihat dulu bagaimana seniornya menangani. Nah, jadi setelah dia mampu, dia bisa diberikan tugas-tugas yang lebih besar lagi, sehingga dia bisa ikut berkontribusi untuk mencapai tujuan sosialnya sebagai seorang dokter, yaitu memberikan layanan medis kepada masyarakat. Ada dokter yang tidak bertindak sebagai dokter, ada dokter yang dia tidak membuka praktek, dia tidak memberikan layanan medis, ada dia berkecimpung dalam pekerjaan yang lain, ada. Itu berarti dokter itu tidak melakukan profesinya, tidak mengamalkan profesinya sebagai dokter, ya, begitu. Nah, tentu ini contoh saja dalam profesi sebagai dokter. Dan profesi
Anda misalnya setelah Anda lulus, Anda akan menekuni profesi bidang IT. Nah, nanti juga Anda akan ditantang untuk mendapatkan profesionalitas seperti ini. Apakah Anda profesional? Belum tentu. Ketika lulus kita punya keterampilan, punya ilmu, belum tentu. Kalau kita sudah mampu untuk mencapai tujuan sosial kita sebagai ahli IT, seperti halnya dokter tadi ya, kita contribute terhadap society, terhadap masyarakat, maka itu bisa dikatakan sebagai profesional. Okay? Jadi, professional identity atau identitas profesional itu apa? Professional identity, identitas profesional adalah fakta-fakta ya yang terkait pada seseorang yang menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan tertentu untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Setelah lulus nanti Anda akan mendapatkan gelar sarjana komputer atau Eskom. Ya. Apakah itu langsung Anda akan langsung berhak disebut profesional? Belum tentu. Anda mendapatkan identitas sebagai seorang praktisi IT, seorang memiliki pendidikan IT, gitu ya. Tapi belum tentu Anda profesional. Nanti Anda akan diberikan pekerjaan-pekerjaan tertentu di mana Anda bisa contribute secara sosial kepada masyarakat atau lingkungan di mana Anda bekerja, di perusahaan kah, atau di instansi atau organisasi tertentu. Dari situ orang akan melihat Anda ini profesional atau tidak. Oke, itu. Jadi semoga Anda bisa memahami dari ulasan saya itu apa yang dimaksud dengan identitas profesional. Ya. Nah, bagaimana mencapai identitas itu? Ya, praktek profesional menuju ke praktek profesional itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tentu ia harus memperoleh knowledge ya. Knowledge itu apa? Knowledge itu adalah practical or theoretical understanding of a subject ya. Pemahaman secara teori maupun praktek tentang satu bidang tertentu, tentang satu mata pelajaran tertentu, satu materi tertentu. Itulah knowledge. Saya memberikan kuliah ini, Anda, saya harap ya, akan memiliki knowledge tentang identitas dan praktek profesional, katakanlah begini. Ya, Anda to know, Anda mengerti, ya, mengerti itu berarti Anda punya knowledge-nya. Oke. Jadi nomor satu itu knowledge ya, yang harus Anda miliki. To know, jadi pemahaman, mengerti. Atau misalnya contoh, Anda kuliah pemrograman komputer. Hasilnya tentu adalah Anda memiliki knowledge pemrograman komputer. Tapi apakah itu berarti bahwa Anda bisa atau mampu melakukan pemrograman atau mampu membuat program komputer tertentu? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Anda tahu dengan mampu itu berbeda. Oke, sama dengan berenang. Kasih ajar begini cara berenang, ya. Tinggal secara bergantian angkat, kemudian kepakkan tangan kiri dan kanan secara bergantian, kaki juga seperti itu. Anda mengerti ya cara berenang, tapi apakah Anda mampu untuk berenang? Belum tentu. Kalau lempar di laut tenggelam juga, ya kan? Nah,
Untuk itulah dibutuhkan level yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu kompetensi. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Know-how, ya. Know-how itu adalah the ability, kemampuan, not yet put into practice, belum diuji ke dalam praktek, tapi dia mampu, ya. Dia punya potensi, ya, to do something as a result of knowledge. As a result of knowledge. Jadi kemampuan, walaupun belum teruji ini kemampuan ini, tapi kemampuan walaupun belum teruji untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lahir dari pemahaman ini, ya, knowledge ini. Seperti pada contoh tadi, Anda sudah tahu konsep dasar pemrograman, itu knowledge, ya. Anda sudah berlatih langsung di depan komputer, Anda tahu cara membuat program, ya. Itu ability, ya. Ability itu skill, kemampuan, keterampilan to do something, untuk melakukan sesuatu, ya. Tapi belum tentu Anda mampu membuat program yang bagus. Anda mampu membuat program, tapi belum tentu mampu membuat program yang bagus. Gitu ya. Sekali lagi, dari bawah, knowledge, pengetahuan. Mengerti cara membuat program, belum tentu mampu membuat program. Kompetens, mampu membuat program, tetapi belum tentu mampu membuat program yang bagus, yang baik. Untuk itu Anda butuh, ya, jadi ability itu skill to do something, skills itu ability to do something well. Jadi di sini baru sampai ability, skills to do something, tapi belum skills, ya, belum skillful. Skillful itu able to do something well, ya. Untuk bisa membuat atau mengerjakan something well itu Anda butuh mencapai performance, ya. Performance itu apa? Performance itu adalah kompetens yang sudah diimplementasikan atau diterapkan, applied in actual practice. Semua yang kalian pelajari, mau itu teori maupun praktek, mau itu keterampilan yang kalian pelajari semasa kuliah, itu semua belum actual practice. Makanya Menteri Nadiem mengemukakan atau mendorong untuk mengikuti program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kalian itu sebagai mahasiswa cepat-cepat diberikan kesempatan untuk keluar kampus. Kalau dulu kalian nanti keluar kampus kalau lulus setelah 4 tahun. Tapi oleh Menteri Nadiem ini, Mas Menteri, kalian diberi kesempatan untuk keluar kampus di semester 6 atau 7 atau 7. Mengapa diberi kesempatan? Supaya secepat-cepat kalian merasakan, setidaknya mengecap sedikit apa yang disebut actual practice ini, yang saya maksud sebagai actual practice. Mengapa ilmu yang dipelajari, keterampilan yang dipelajari di kampus itu butuh diimplementasikan, butuh diterapkan. Kalian tidak akan pernah tahu sebelum kalian masuk langsung ke dalam dunia kerja. Makanya ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, yang menurut saya sangat positif, ya, sangat-sangat positif. Nah, jadi performance itu adalah kompetensi yang diimplementasikan dan diterapkan.
dalam praktek aktual, dalam aktual praktek. Dengan kata lain, yang diterapkan dalam lingkungan sebenarnya. Kalau di kampus kan semua kita simulasikan, semua kita contohkan, ya. Tapi kalau Anda terjun langsung ke dunia kerja, magang misalnya ke Traveloka, contoh. Anda ke sana ke Traveloka. Di kampus Anda belajar pemrograman, cara membuat program. Tetapi ternyata cara membuat Anda bisa membuat program ternyata tidak cukup. Anda perlu tahu cara bekerja sama dengan programmer lain untuk membuat satu proyek pemrograman yang kompleks. Itu Anda belajar di dunia kerja langsung. Bagaimana seorang programmer memiliki deadline yang ketat dan Anda harus menyelesaikan itu secepat mungkin, ya, tapi tetap berkolaborasi dengan programmer yang lain. Di kampus Anda relatif bekerja sendiri, sampai skripsi pun kita bekerjanya sendiri, ya kan? Relatif kita bekerja sendiri. Tapi di dunia kerja ternyata dituntut collaboration, ya, teamwork. Di kampus kita jarang jadi leader. Anda mungkin tidak begitu suka dengan organisasi di mahasiswa, ormawa. Anda tiap ada kesempatan jadi ketua kelas nggak mau, ya. Mau ada kesempatan jadi kerja kelompok, jadi ketua kelompok tidak mau. Tapi ternyata di dunia kerja Anda diberi kesempatan, coba kamu yang pimpin tim ini. Wah, karena tidak terasa kemampuan leadershipnya, ya tidak bisa bikin apa-apa, tidak tahu caranya menjadi leader, tidak tahu caranya menjadi pemimpin. Nah, ternyata hal-hal seperti itu sulit dipelajari di perguruan tinggi semasa Anda kuliah. Anda butuh merasakan itu langsung di dunia kerja, langsung di lokasi tempat skill-skill seperti itu dibutuhkan. Nah, itulah aspek performance. Jadi performance, ya. Jadi mahasiswa kuliah itu untuk memperoleh pengetahuan. Setelah lulus dianggap kompeten. Kompeten itu berpengetahuan, terampil, mampu, dan memiliki sikap atau kelakuan yang baik. Itu ada itu semua ada di dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang tiap prodi itu ada, tiap program studi itu ada. Yang ingin tahu CPL, capaian pembelajaran lulusan kita, prodi kita, silakan ke website, ada di situ, CPL. CPL itu apa? CPL itu adalah seperangkat kompetensi yang harusnya Anda miliki setelah Anda lulus. Okay. Berpengetahuan, terampil, mampu, dan memiliki kelakuan yang baik, sikap yang baik. Setelah bekerja, kompetensinya tersebut implemented, ya, dalam praktek aktual di lingkungan sebenarnya, real environment. Barulah kita performance. Jadi kalian lulus nanti, itu disebut apa? Kalian disebut kompeten. Makanya ada embel-embel sarjana komputer. Orang lihat dari pandangan pertama saja, lihat namanya, gelarnya, ya, Anda langsung mendapat identitas itu. Kompetensi itu not yet put into practice. Nanti perlu diuji dulu dengan tantangan dan challenge di dunia kerja. Baru kelihatan performa kalian, performance kalian kelihatan di situ. Jika diimplementasikan, kemampuan kompetensi kalian itu diimplementasikan, diterapkan di lingkungan sebenarnya. Nah, itu dia. Dari apa yang saya sebutkan ini, kita membedakan, ya, mana yang disebut knowledge, mana yang disebut kompetensi, mana yang disebut performance. Ya, oke. Itu saja untuk materi pada kuliah yang pertama ini.
mengenai identitas dan praktek profesional. Saya memberikan tugas bagi kalian, nanti tugasnya bisa kalian kerjakan melalui portal e-learning. Jadi saya sudah enrollkan, untuk kelas saya sudah saya enrollkan. Untuk mahasiswa kelas-kelas yang lain, karena ini gabungan kelas-kelas, semua kelas. Untuk kelas yang lain nanti akan di-enrollkan oleh dosen-dosen masing-masing. Ya, saya memberikan tugas ini, deadline-nya besok malam, sampai besok malam. Ada 4 pertanyaan. Ya, jelaskan bagaimana bidang teknologi informasi dan manajemen merupakan platform masa depan. Silakan jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Berikan definisi istilah identitas dan identitas profesional. 3, jelaskan tahapan-tahapan yang diperlukan seseorang untuk menjadi profesional. Kemudian 4, berikan pengertian beberapa istilah terkait tahapan praktek profesional, yakni pengetahuan, kompetensi, dan performance atau performa. Gunakan bahasa kalian sendiri, tidak masalah ya. Itu malah lebih bagus, lebih saya hargai kalau kalian mencoba menjelaskan semuanya ini dengan bahasa Anda sendiri, ya, dengan pengertian Anda sendiri. Anda kerjakan langsung di portal e-learning. Jadi di sini. Ini modul e-learning kita, seminar dan praktek profesional. Silakan ke bagian 1. Nah, ini ada tugas topik 1. Tugas topik 1, due date-nya, salah. Bentar. Profesional bidang. Harus saya perbaiki ya. Tugas topik 1, besok tanggal 30 bulan Agustus 2023, dibuka sejak 29 Agustus 2023, sekarang jam 17.00 sampai jam 23.59 besok malam ya. Anda harus mengerjakan tugas ini tentang identitas dan praktek profesional. Isi tugasnya adalah ini. Ya. Sudah saya simpan. Anda langsung kerjakan di sini ya, di portal e-learning, jadi tidak perlu mengupload file. Anda langsung kerjakan, langsung ketik di portal e-learning-nya. Oke. Save. Kita lihat kalau sudah. Ya, ini dia. Oke. Jadi besok ya, Rabu 30 Agustus 2023 jam 11.59 deadline-nya. Silakan dikerjakan.
Kalau ada pertanyaan, ini ya, ini bagian ini, tugas topik 1, identitas dan praktek profesional. Ini pertanyaannya seperti yang saya tampilkan tadi di slide. Due date-nya Wednesday 30 Agustus 2023 jam 11.59 PM. Jadi masih ada 1 day 7 hours. Oke. Sudah ada pertanyaan sampai situ? Silakan kalau ada. Kalau ingin belajar lagi tentang pemaparan saya, ini ada videonya ya, bagian 1 khususnya, identitas dan praktek profesional. Ada video yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu lalu. Nanti minggu depan ada materi berikutnya, Engineering Practice, Information Technology Practice. Oke. Saya akan buat kode presensi. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya buat kodenya. Kelas saya kelas B ya. Ini kode presensi kelas B. Kelas saya sudah saya share di portal di kolom chatting maksud saya. Kalau dengan Meralin buat yang sudah biasa kuliah daring dengan saya pasti tahu kode presensi, aturan main kode presensi saya share hanya di sini ya, di meeting chat ini. Dan sampai batas waktu tertentu. Kalau sekarang ini sampai di jam 6. Jam 6 sebentar, jadi 1 jam lagi. Silakan diisi. Dan setelah jamnya berakhir, saya tidak akan membuka lagi. Jadi aturan main kita jelas seperti itu. Saya tidak akan membuka lagi atas alasan apapun kode presensi. Jadi kalau sudah tahu kelas B itu, kalau betul Anda mengikuti kuliah ini, silakan mengisi kode presensi di portal Inspire masing-masing. Untuk kelas lain, ntar saya cek di grup dosen. Oh, sudah ada. Kode presensi kelas E, kode presensi kelas D, kode presensi kelas A. Ini kalau ada masalah dengan kode presensi ini, silakan hubungi dosennya masing-masing ya, dosen kelas masing-masing. Kode presensi kelas B, kode presensi kelas C. Oke, saya cek dulu. A sudah, B sudah, C sudah, D sudah, E sudah, D, E ya, D sudah. E sudah, ya. F ada nggak ya? Ada kelas F di sini atau tidak ada? Sampai kelas E saja. Kayaknya ya, sampai kelas E. Oh. A, B, C, D, E. Cuma 5.